Halo semuanya, balik lagi dengan saya Evan. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya Gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Berbicara sejarah, alangkah baiknya kita kalau kita melihat dulu latar belakangnya dulu ya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari Gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Gereja Kristen Jawa Tengah Utara atau lebih dikenal dengan singkatan GKJTU itu didirikan oleh seorang Belanda yang tidak ada kaitannya dengan lembaga misi manapun dari pemerintahan Belanda. Saat saya mencari dari beberapa referensi, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara ini didirikan oleh seorang nyonya yang bernama Mevrouw Elisabeth Jacoba. Beliau ini merupakan istri dari tentara Belanda D.D. Loyal. Nah, sebagai pendiri Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, awal mulanya dia mendirikan Gereja Kristen Jawa Tengah Utara ini bermula dari perkebunan teh miliknya di wilayah Simo Boyolali. Nah, karena di wilayah tersebut banyak orang pribumi yang masih memeluk keagamaan Muslim dan Hindu yang bekerja di perkebunannya itu. Nah, saat pekerjaan di perkebunan, banyak pegawainya ini yang merasa takut terhadap ibu Nyonya Elizabeth ini, karena yang pertama ya kita tahu psikologis mereka saat itu sedang dijajah oleh bangsa Indonesia oleh Belanda. Otomatis mereka takut ngomong sama Nyonya Elizabeth ini. Nah, jadi nggak kebayang kan teman-teman, kalau seandainya mereka sakit, mereka nggak berani ngomong, gimana tuh nasibnya. Mungkin bisa kasih jawabannya di komen. Nah, lalu Nona Elizabeth ini bisa terbilang sangat cerdas dalam mencari cara untuk bagaimana bisa mengkristenisasi pegawai-pegawainya tersebut. Nah, untuk mengatasi, yang pertama, beliau mengambil cara untuk mengatasi ketakutan para pegawainya itu. Jadi beliau meminta bantuan pada Jalesma di Mojowarno, maka dikirimlah seorang muridnya yang menjadi guru untuk pegawai-pegawai Nyonya Elizabeth di perkebunannya tersebut untuk menyebarkan Injil bersama Petrus Sedaya. Nah, Bapak Petrus Sedaya ini orangnya cukup pintar juga. Cara pendekatannya bagus, cara dia berkomunikasi dengan pegawainya bagus. Nah, jadi cara yang dia gunakan itu adalah dia awalnya memberikan pendidikan gratis dan mengajar membaca dan menulis kepada pegawainya. Jadi dia latih itu pegawainya untuk membaca, menulis, lalu berkomunikasi dan lain-lain menggunakan bahasa wilayah tersebut. Nah, lalu baru saat sudah pegawainya ini sudah bisa membaca dan menulis, barulah ini guru sedaya ini mengajarkan Injil kepada para pegawai Nyonya Elizabeth. Nah, mungkin kalau ada guru-guru PPL atau mahasiswa STT yang sedang melakukan tugas PPL di wilayah terpencil, bisa dipraktekkan caranya, mungkin akan sangat berguna. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, jadi saat pertama kali ada penginjilan di wilayah tersebut, hanya ada 12 orang saja yang menjadi Kristen. Lalu pada tahun 1855, Nyonya Elizabeth ini meminta seorang pendeta dari Semarang yang bernama Hozo yang untuk membaptis para petobat 12 orang tersebut. Nah, karena jumlah pegawai perkebunan yang menjadi Kristen ini semakin meningkat setiap tahunnya, maka Nyonya Elizabeth dibantu oleh pendeta Hozo ini datang langsung ke pemerintah Belanda untuk meminta izin membuka pemukiman di wilayah tersebut. Nah, setelah meminta izin dan diizinkan,
Ozo dan Nyonya Elizabeth ini aktif menggumulkan, bahkan pendeta Ozo tersebut giat melakukan penginjilan di wilayah Semarang, Salatiga, Kendal, Pekalongan. Nah, khusus untuk di jemaat di wilayah Kendal dan Pekalongan ini tumbuh karena sebelumnya ada karya misi yang sudah dilakukan oleh Kiai Sadrak. Nah, mungkin teman-teman bisa cek sendiri ntar di Google siapa Kiai Sadrak, atau ntar minta di upload mengenai background dan latar belakang Kiai Sadrak ini, bisa tulis di komen. Lanjut. Nah, jemaat-jemaat di Salatiga ini dikenal dengan nama Salatiga Zending karena diasuh oleh Salatiga Zending. Nah, pada tanggal 17 Maret 1937, jemaat-jemaat Salatiga Zending melakukan sidang sinode pertamanya di wilayah Purwodadi, Jawa Tengah. Nah, pada sidang pertama di Salatiga tanggal 20 April 1949 ditetapkan Salatiga Zending menjadi Gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Nah, sekarang kita akan melihat masa sekarang. Menurut statistik yang saya cek dari beberapa sumber di internet dan web, setelah kejadian sinode pada sidang sinode pertama pada tanggal 17 Maret 1937 tersebut. Nah, semakin hari Gereja Kristen Jawa Tengah Utara ini semakin berkembang. Bahkan menurut data terbaru sekarang, jumlah gereja jemaat saja sudah ada 57 jemaat dan 24 pepatan. Jumlah anggota jemaat sekitar 30.000 jiwa, jumlah pendeta 78 orang, jumlah total pelayan 309, sudah termasuk piskaris, pemazmur dan lain-lain. Jumlah sukarelawan sudah masuk 200 orang. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya, cukup hanya di situ. Ada sih keinginan saya untuk bikin channel edukasi mengenai sejarah, khususnya tentang Alkitab dan lain-lain gitu ya. Mungkin kalau ada yang setuju saya bikin channel edukasi tentang sejarah, bisa tulis di komen. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Ciao.